Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Arianto, asal instansi kantor UPBU kelas 3 Toraja, dari gelombang 10, angkatan 62, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu-isu terkait manajemen dan Smart ASN di kantor UPBU kelas 3 Toraja. Manajemen ASN sendiri yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lanjut, sini ada sistem merit, di mana kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, serta pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Mekanismenya mengatur siklus profesional aparatur secara terstruktur, mencakup penyusunan kebutuhan, pengadaan jabatan, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian, penghargaan disiplin, hingga perlindungan jaminan pensiun. Penekanan utamanya yaitu menitikberatkan pada pengaturan profesi pegawai agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, berintegritas tinggi, dan senantiasa selaras dengan tuntutan perkembangan zaman. Dan pada Smart ASN ini mendasari tentang profil aparatur sipil yang disiapkan untuk menghadapi era disrupsi digital dan revolusi industri 4.0. Tidak hanya mahir dalam secara teknis operasional, tapi juga tangguh dalam karakter serta integritas moral. Isunya dari manajemen ASN dan Smart ASN ini terdiri dari meskipun konsep ideal manajemen ASN telah dirancang sebagai komprehensif, pada praktiknya di lapangan masih seringkali dijumpai berbagai tantangan, disiplin harian maupun hambatan digitalisasi administrasi. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya penempatan gedung PKPPK yang berada di seberang terminal. Lokasi gedung PKPPK ini berada di sisi berseberangan dengan terminal penumpang. Kondisi ini mengharuskan personil PKPPK ketika berangkat atau pulang kerja dan juga jam istirahat harus memutari landasan melalui jalan akses untuk perawatan dan juga untuk pengecekan lokasi ya, guna keamanan. Sehingga membutuhkan waktu yang lebih. Dampaknya juga meningkatkan risiko kecelakaan, penerbangan fatal, lokasi yang terhambat, lokasi yang tidak strategis menghambat pencapaian tujuan utama gedung PKPK, yaitu menyelamatkan nyawa sehingga meningkatkan risiko jatuhnya korban. Dan di sini berhubungan dengan risiko tingkat stres kerja atau beban kerja yang bertambah, sehingga bisa fatal dalam risiko kecelakaannya. Lalu potensi pelanggaran personil melakukan crossing runway menyeberang landasan. Jika harus memutar di sini karena lokasinya berseberangan, bisa jadi ada personil yang melakukan pelanggaran dengan melakukan crossing yang dimana itu tidak boleh. Lalu pihak yang terdampak sini ada dua, yaitu personil unit PKP dan juga manajemen bandara, di mana personil sini harus menempuh jarak lebih jauh setiap hari harus bertugas. Lalu di sistem manajemen potensi mendapatkan sanksi administratif hingga pencabutan izin karena dalam sini tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan nasional. Data faktanya yang kedua yaitu dalam isu terlambatnya proses administrasi kepegawaian. Di sini terjadi keterlambatan proses administrasi kepegawaian karena berbagai aspek, yaitu seperti pengusulan kenaikan gaji pangkat, penetapan gaji berkala, pengajuan cuti, serta pengurusan dokumen kepegawaian lainnya. Faktor terlambatnya ini ada banyak, salah satunya juga penumpukan tugas. Dampaknya bisa terjadi penurunan motivasi dan kinerja ASN karena dalam kelambatan proses administrasi ini berdampak seperti kenaikan pangkat, gaji berkala, dan lainnya. Lalu kerugian finansial bagi ASN yang sering terlambat menerima gaji
pencairan gaji, tunjangan, atau hak poin lainnya. Yang ketiga, dampaknya itu menurunkan akuntabilitas dan citra instansi. Lambatnya di sini mencerminkan lemahnya tata kelola pegawaian yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas instansi serta menurunnya kepercayaan publik dan pengawas internal terhadap pengelolaan SDM di Bandara Toraja. Pihak yang terdampak yang pertama yaitu ASN di lingkungan Bandara Toraja. Jadi pihak yang dirugikan karena hak pegawai tidak terpenuhi tepat waktu. Lalu di bagian kepegawaian mengalami beban kerja administratif yang tinggi, kesulitan dalam pengelolaan kepegawaian, serta berpotensi mendapat teguran dari atasan maupun instansi pengawas. Isu manajemen yang ketiga yaitu kekurangan jumlah personil dan beban kerja. Pada contohnya di sini ada unit elektronika di kantor PBU Kelas 3 Toraja ini mengalami kekurangan personil. Hanya ada 5 pegawai saat ini di unit tersebut, yang dimana 2 pegawai tersebut belum memiliki kompetensi di bidang tersebut. Untuk beban kerja saat ini membutuhkan setidaknya 6-7 orang. Dampaknya, beban kerja yang diterima pegawai lebih berat karena kurang personil. Yang kedua, beban kerja personil bisa jadi lebih tinggi lagi jika ada pegawai mengalami kendala seperti izin, sakit, atau tugas kedinasan lainnya. Yang ketiga, pembagian waktu pelatihan kompetensi juga dapat terganggu karena minimnya personil. Pihak yang terdampak yaitu ASN yang bertugas karena menerima beban kerja yang berlebih dapat menimbulkan stres dan kelelahan fisik. Yang kedua, manajemen bandara yaitu kesulitan dalam melakukan rotasi tugas dan pembagian kerja yang efektif. Isu Smart ASN yang pertama yaitu belum optimalnya kompetensi digital personil. Personil ASN bandara di sini masih menggunakan sistem manual. Banyak sistem yang masih manual di dalam sistem administrasi. Contohnya penginputan absen, uang makan, dan lain-lain. Banyak literasi digital personil belum mumpuni dan belum ada program pelatihan digital terstruktur. Dampaknya pelayanan lambat dan tidak efisien karena masih manual. Banyak yang proses penginputan datanya. Dan juga akurasi datanya rendah karena dalam sistem manual ini rentan mengalami kesalahan dan menghambat pengambilan keputusan secara prediktif dan efisien. Pihak yang terdampak yaitu personil ASN yang sering mengalami keterlambatan. Yang kedua yaitu manajemen bandara yang karena seringkali data pegawai menumpuk karena prosesnya masih banyak yang manual. Isu yang kedua yaitu belum optimalnya integrasi transportasi penghubung dari bandara ke pusat pariwisata dan ekonomi. Jadi di Bandara Toraja ini belum ada integrasi digital, integrasi antar moda transportasi, di mana dari bandara ketika turun pesawat itu masih banyak sistem masih banyak pengguna ini belum ada penghubungan atau integrasi seperti ke bis atau ke ojek online atau lainnya penghubungnya. Dampaknya pengalaman wisatanya berkurang karena mengurangi daya tarik dari waktu durasi kunjungannya ini berkurang karena harus mencari transportasi penghubung lain. Yang kedua, hilangnya daya saing karena bandara lain atau tempat lain masih sudah banyak menggunakan integrasi digital, pelayanannya lebih menarik sehingga terkesan bandara ini tertinggal. Pihak yang terdampak yang pertama ada pengelola bandara yang menghadapi tuntunan penyediaan layanan integrasi karena tanpa integrasi sistem pendukung yang memadai. Yang kedua, wisatawan dan pengguna jasa mendapat pengalaman perjalanan yang kurang nyaman, efisien, dan transparan karena belum ada integrasi. Yang ketiga, Pemda dan pelaku ekonomi lokal kesulitan mencapai target kunjungan karena dari faktor integrasi ini bisa menurunkan minat pengunjung atau wisatawan. Isu yang ketiga dari Smart ASN yaitu kendala ASN dalam transformasi digital. Studi kasusnya di sini adalah penerapan WFH. Kebijakan WFH ini berlaku pada 1 April 2026 untuk penghematan anggaran. Di sini menghadapi kendala kesenjangan infrastruktur digital, terjadi rendahnya literasi teknologi dan budaya kerja yang masih terpusat pada kehadiran fisik. Di lapangan pegawai juga terjadi kendala jaringan dan juga ada beberapa yang belum paham terutama di awal-awal sistem WFH ini berlaku.
Juga WiFi ini juga kurang cocok untuk personil di bagian operasional. Dampaknya produktivitas dan pelayanan terganggu karena koneksi yang tidak stabil, literasi digital rendah. Yang kedua, inefisiensi sistem digital. Fragmentasi aplikasi memaksa ASN menginput data berulang, menyebabkan birokrasi digital baru. Pihak yang terdampak yaitu ASN. Banyak ASN yang kesulitan beradaptasi, terutama pada awal sistem ini berlaku. Dan juga manajemen banyak mengalami keluhan terkait kendala personil yang gagal input. Sekian kurang lebihnya dari penjelasan isu-isu terkait manajemen ASN dan smart ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.